Oke, hai semuanya. Kembali lagi di pertemuan kali ini bersama dengan Ms. Alice di Matematika kelas 6. Nah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita di unit 2. Unit 2 tentang negative numbers. Nah, sebentar, Miss share screen-nya dulu. Oke. Sudah nampak ya semuanya? Oke. Oke. Negative numbers atau bilangan negatif. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu bilangan negatif? Yuk kita cek ya. Nah, apa sih itu bilangan negatif? Sebenarnya bilangan negatif itu bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah jumpa nggak sebelum Miss kasih kalian lihat contoh bilangan negatif itu? Ada yang tahu? Mungkin boleh kasih Miss jawaban dulu. Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada kita langsung saja ke contohnya. Contohnya seperti yang ini nih. Bilangan negatif di termometer. Nah, kalian tentunya tahu ya, termometer ini gunanya untuk apa? Yes, termometer ini gunanya untuk mengukur suhu. Benar sekali. Nah, kalian dapat lihat di sini, di bawah angka 0 derajat itu ada minus 5 derajat Celcius, pakai Celcius ya yang ini, minus 10 derajat Celcius, nah minus 5, minus 10, minus 15, ini adalah negative numbers atau bilangan negatif. Nah, apa sih artinya minus 5 derajat? Minus ini berarti menandakan suhunya sangat apa? Ada yang bisa kasih Miss respon? Boleh raise hand ataupun chat. Kalau chat masih kosong nih. Yes, oke, Stewart. Hai, Stewart. Yes, bilangan negatif di sini menunjukkan apa? Suhunya bagaimana dong? Kalau negatif, kalau min. Ya, Stewart? Halo? Dingin. Yes, benar sekali. Thank you, Stewart. Yes, suhunya dingin. Berarti semuanya udah pernah lihat ya termometer ini? Dan udah tahu nih. Oke, kita next ke contoh bilangan negatif yang lain. Nah, kalian lihat ini. Ini adalah pengukuran suhu dengan satuan Fahrenheit. Fahrenheit ini adalah satuan lain dari Celsius. Oke. Suhu kan yang kalian tahu kan derajat Celsius gitu. Jadi ada yang lain lagi yang namanya Fahrenheit. Jadi ada minusnya juga ya. Oke, kita next. Oke, kalian tahu ini apa? Ini adalah di dalam elevator, lift. Di dalam lift ada yang bilangan negatif, ada bilangan negatif ini ya kalian lihat minus 1, minus 2, yang menunjukkan bahwasannya itu ada di apa? Di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Jadi ada mereka misalkan kayak buat tempat parkir ataupun ruangan-ruangan tertentu di bawah tanah. Oke, biasanya nih kalau di luar negeri banyak, contohnya salah satunya elevator di Ireland atau Irlandia. Oke, next. Apa lagi sih contohnya itu? Bilangan negatif. Oke, nah, to tell us the elevation below the sea level. Untuk menunjukkan kedalaman sebuah lautan, contohnya. Ataupun menunjukkan adanya bukit ataupun tanah-tanah, berapa meter sih, berapa dalam sih di bawah permukaan laut. Jadi permukaan laut itu sebagai titik tengahnya. Oke, what else? Apa lagi? Kita cek lagi. Oke, jadi beberapa contoh itu udah banyak ya tadi ya. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari bilangan negatif? Ada yang tahu? Maybe you may raise hand. Boleh raise hand ataupun chat. Yes, good. Komentar di grup, good ya. Apa sih sebenarnya pengertian bilangan negatif? Bilangan negatif itu adalah bilangan yang bagaimana? Miss kasih sedikit keywords. Hubungkan dengan 0.
bilangan negatif itu adalah bilangan yang ada yang tahu? Hubungkan dengan 0. Yes, maybe Stewart mau tes. Oke. Hai Stewart. 10, Miss. Gimana? Halo? Stewart. Coba, ini cari dulu mana dia. Stewart, kayak mana? 10. Bukan 10. Bilangan negatif itu adalah bilangan yang bagaimana? Bilangan yang Oke, kalau misalkan Miss back ke yang ini. Mungkin tadi terlalu cepat ya. Sebentar. Mana dia? Oke, kita lihat contoh yang pertama. Oke, bilangan negatif ini 0 kan? 0 sebagai titik tengah tadi kan? Negatif berarti di mananya? Di mananya 0? Ada yang cek Miss? Yes, bilangan yang lebih rendah atau di bawah 0. Thank you so much untuk yang sudah respon di kolom chat. Thank you. Good. Oke, jadi apa itu bilangan negatif? Sekali lagi, bilangan negatif adalah Negative numbers are any number less than 0. less than Imagining 0. something Okay. less than 0 can be difficult. Suppose you have a bowl of oranges, and someone takes them away until you have 0 left. When there's nothing, it's hard to imagine being able to take away more. However, there are instances in real life where we use numbers less than 0. For example, did you know the average temperatures at the top of Mount Everest range from -19 degrees Celsius to -36 degrees Celsius? Wow, that's cold! Negative numbers also appear a lot in finances to show debt. Suppose you have $50 in your bank account, but then you accidentally spend 60. Your account's balance is now -10. Oke. So, Miss rangkum sedikit dulu, Miss pause sebentar. Bilangan negatif adalah bilangan di bawah 0, lebih kecil daripada 0. Oke. Nah, contohnya kayak yang tadi suhu. Kalau minus atau negatif sekian suhunya derajat, oke, berarti sangat dingin. Oke. Nah, contoh yang lain tidak suhu ya, tidak memakai suhu lagi, tapi ini yang kalian lihat barusan. Awalnya dia punya uang sebesar $50. Oke, $50 di akun banknya. Kemudian dia beli ini nih. Today beli pink scarf, membeli shell pink yang harganya $60. Bisa beli enggak? Oke, dalam ini bisa saja dia beli, tapi di akunnya sudah jadi -10. Yang artinya apa? Ada yang tahu artinya balance-nya ini, saldonya ini jadi -10? Ada yang tahu artinya apa? Berarti dia itu kayak mana? Dia awalnya hanya ada $50. Oke, kemudian beli $60. Tapi di akunnya ini jadi -10. Oke, utang. Utang ya, utang $10. Thank you, Kelly. Thank you. Good. Ya, dia berhutang. Kita cek lagi ya. This means you owe the bank $10. To the bank. Oke. To understand negative numbers even more, let's look at a number line. For every positive number, there is a negative number. Negative numbers can also be thought of as the opposite of a positive number. So, the opposite of 5 is -5. Oke, jadi kita supaya lebih jelas, kita lihat ke yang namanya number line atau garis bilangan. Dengan titik tengah, angka 0, oke, dan di sebelah kanan, kalian dapat lihat di sini, bilangan positif, di sebelah kiri, bilangan negatif. Nah, setiap ada bilangan positifnya, ada bilangan negatifnya. Contohnya kayak +1 berarti ada -1. Nah, ada di sini sampai 5, berarti +5, berarti juga ada -5. Oke, let's check. You might also notice that as we go further down the number line, the negative numbers appear to get larger. However, the numbers are really getting smaller. For example, -10 is smaller than -5. Oke, Miss stop dulu sampai ke sini. Miss pause sebentar. Nah, semakin ke kiri kalian lihat, berarti minusnya itu, kalian lihat angkanya itu semakin besar ya. Tetapi sebenarnya itu nilainya itu semakin kecil.
Contohnya ya, contoh. Oke, kayak tadi berhutang sama bank minus 10. Oke. Nah, kalau minusnya itu makin besar, berarti hutangnya makin banyak dong. Jadi di sini ada contoh minus 5 dan minus 10. Yang artinya minus 10 itu lebih kecil daripada minus 5. Karena minus 10 dia hutangnya lebih banyak. Oke, kita next. This can be confusing, but think about it in terms of temperature. Suppose on a winter's day it's negative 25 degrees Celsius in Barrow, Alaska, and negative 35 degrees Celsius in Stanley, Idaho. Oke, ini Miss mau tanya. Ini ada dua perbedaan suhu di Alaska. Tahu ya Alaska itu di mana? Yang bisa nampak aurora? Yes, di Amerika Utara. Idaho juga dia ada di Amerika Utara sebelah sana. Nah, di Alaska minus 25 derajat. Di Idaho itu minus 35 derajat. Pertanyaan Miss, mana yang lebih dingin? Mana yang lebih dingin? Boleh langsung cek ataupun raise hand. Oke, selain ada dua orang, di sini Miss panggil Kelly dulu ya. Hai Kelly. Gantian ya. Hai. Kedengaran? Halo, Kelly. Sudah Miss unmute? Mana yang lebih dingin? Di Alaska atau Idaho? Idaho, Miss. Oke, thank you. Benar sekali jawaban Kelly di Idaho. Karena minusnya ini minus 35, lebih dingin daripada di Alaska. Stanley would be colder than Barrow because negative 35 is lower than negative 25. Kenapa? Kenapa lebih dingin? Karena suhunya ini lebih, kalian lihat minusnya ini, oke, is lower daripada negative 25. Oke, next. Now you know the basics of negative numbers. Oke, sampai di sini dulu sebentar. Oke, kita next dari negative numbers. Lihat di sini ada sebuah number line. Miss ulangi sekali lagi. Sebagai titik tengah itu ada 0. Di sebelah kanan positive number, bilangan positif. Di sebelah kiri negative number atau bilangan negatif. Nah, Miss, ini kan positive number ya di sebelah kanan ya. Kenapa nggak ditulis ya positifnya? Oke, jadi untuk positive number boleh ditulis, boleh enggak. Jadi kalau enggak ditulis pun kita udah tahu itu nilainya positif. Oke, next. A pair of numbers such as 3 and negative 3 are both the same distance from the zero on a number line. Jadi kita lihat di sini angka 3 dan angka minus 3 jaraknya sama enggak dari titik tengah ini, dari 0 ini? Sama ya, the same. Oke, jadi berapa sih selisih antara 3 dengan minus 3? Selisih, bedanya antara 3 dengan minus 3. Ada yang tahu? Udah ada jawabannya loh di sini. Oke, 6 ya. Kenapa bisa 6 sih, Miss? Oke, kita cek. Oke, sebentar, Miss. Munculkan pointer Miss sebentar ya. Spotlight. Tips mana dia? Oke, udah ada. Oke, sebentar dulu. Oke, nah, titik 0 di tengah. Oke, kita lihat jarak antara 3 dengan minus 3. Bedanya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, the difference is 6. Oke, next. Jadi, kalau kita dalam hitung ini, jadi fokuskan ke 0 dulu. Jadi, kita hitung dulu ke 0. Oke, nah you can compare, bisa membandingkan juga dengan menggunakan tanda bilangan, simbol-simbol lebih besar, lebih kecil. For example, 3 is greater than negative 3. Angka 3 ini greater berarti lebih besar dari minus 3. Of course ya. Jadi kalian bisa menggantikan lebih besar itu jadi tanda bilangan lebih besar. Next. Negative 4 here is less than 2. Less than berarti kurang dari 2. Lebih kecil ya, lebih kecil dari 2. Yes, lebih kecil ya. Oke, jadi bisa kalian tuliskan dengan tanda lebih kecil.
And then how about negative 7? Negative 7 di sini. Oke, contoh ya, means negative 7 di sini sama negative 4. Nah, mana yang lebih kecil? Minus 7 atau minus 4? Oke, coba boleh kalian langsung cek di kolom chat, Miss mau tahu dulu. Sekarang pertanyaan Miss, mana yang lebih kecil? Minus 7 atau minus 4? Oke, ada yang jawab minus 4, ada yang jawab minus 7. Mana yang lebih banyak? Minus 4 atau minus 7? Oke, yang benar adalah minus 7. Ih, kok bisa minus 7, Miss? Nah, negative 7 is less than, lebih kecil dari minus 4. Kenapa? Coba kita pikirkan. Negatif itu artinya apa? Bilangan kurang dari 0. Bisa jadi hutang, oke, atau kalau dalam bentuk suhu dingin. Jadi kalau misalkan ambil satu contoh hutang, oke, nah hutang $4 minus 4 atau hutang $7. Nah hutang $7 berarti hutangnya makin dalam, makin banyak. So nilai uang kamu ya berarti makin kecil. Kamu perlu bayar banyak. Jadi nilai hutangnya itu, oke, kalau kita lihat ya. Nilainya itu, nilai uang yang perlu kamu bayar makin banyak. Jadi nilainya itu makin kecil. Oke? Jadi jawabannya minus 7 lebih kecil. Nah, nanti ini saya ada kasih tipsnya. Kita lanjut dulu sebentar. Sorry. Oke. Bilangan negatif itu adalah lawan dari bilangan positif. Oke. Nah, contoh ya. Contoh yang lain lagi. Sebentar, Miss clear dulu. Jika kamu mendapatkan skor 3, berarti nilai kamu dapat plus 3. Tapi kalau kamu dapat skornya itu minus 3. Oke, berarti kamu dapat kurang nilai 3 poin. Oke. Nah, kita cek. Oke, contoh ya, jika kamu melangkah 4 langkah lagi ke kanan dari titik 0. Dari titik 0 ini 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya 4, positif 4. Tapi jika kamu melangkah 4 langkah ke kiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Nilainya adalah minus 4. Oke. Oke, jadi ini adalah tipsnya supaya kalian lebih mengerti tentang bilangan negatif ini. Ada kata a 30 degrees drop. Drop artinya fall, jatuh, turun, right? Nah, jatuh atau turun di sini 30 derajat lebih rendah atau dalam suhu yang lebih rendah, mis pakai katanya, berarti artinya minus 30, negative 30. Nah, $450 deposit into account. Deposit itu artinya disimpan ke dalam sebuah akun. Oke, berarti nilai uang dalam akun kamu itu bertambah positif. A weight loss of 5 kilograms. Berat badan bisa turun ya, turun di sini 5 kilogram. Wah, turun 5 kilogram ya. Drastis turunnya. Miss maulah turun 5 kilogram biar agak kurus sedikit. Oke. Gara-gara online apa jadi kurang bergerak, jadi ini ajarnya kan cuma online gitu kan, jadi agak sedikit gemuk. Oke, nah keywords untuk negatif, oke, ada kata yang namanya decrease, turun, fall, drop, jatuh, loss. Loss itu bisa dalam arti menurun atau hilang gitu, menurun berkurang ya. Nah, kemudian positifnya di sini ada increase, naik, bertambah, more, lebih, deposit, disimpan, menyimpan. Oke. Kita continue. Oke, so bilangan negatif sekali lagi adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Dalam garis bilangan, bilangan negatif itu ada di sebelah kiri 0. Oke, sedangkan bilangan positif ada di sebelah kanan. Nah, ini keywords-nya. Semakin ke kiri,
angka bilangan negatif itu akan semakin besar, tetapi nilainya itu semakin kecil karena minusnya itu semakin dalam. Oke, jadi nilainya itu makin kecil. Contoh ya, contoh misalkan kalian dapat nilai 90. Oke, entah karena kalian ada satu soal salah. Oke, ada satu soal tambahan nih. Oke, satu soal tambahannya itu salah nih. Oke, salahnya itu ada yang salah sedikit sama ada yang salah total. Salah sedikit itu minus 2. Tapi kalau salah total minus 10. Nah, dari awalnya nilai kalian itu 90. Minus 10 jadi 80 kan. Berarti semakin dia minus, oke, nilainya itu semakin kecil. Oke. Kita next. Oke, di sini titik tengah 0 di dalam garis bilangan. Di sebelah kanan positive number, di sebelah kiri negative number. Oke, kita masuk ke contoh soal di sini. Oke, di sini disuruh tentukan which letter match the position. 6. 6 ini di huruf mana? Ada di huruf mana? Tersembunyi di huruf mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh di kolom chat atau maybe raise hand. Coba yang lain dulu. Yang lain. Yes, sudah ada jawaban di kolom chat. Oke. Yes, 6-nya itu ada di huruf. Yes, good. Kita cek. Apakah benar di huruf E? Yes. Kenapa di E, Miss? Kita lihat di sini 0 ya. Di sini kan 6 nih, positif 6. Oke. Jadi sebelum angka 8 berarti ada angka 6 di sini. Oke, next. Minus 20 di mana? Ayo. Minus 20 sekarang. Yes, di A. Good. Oke, next. Kalau 20? 20 positif. Positif 20 berarti setelah 16. Yes, benar sekali. Wah, pandai-pandai ini semua. Oke, F. Oke, mungkin yang terakhir ini. Minus 13. Gimana? Sekarang pertanyaan Miss, minus 13. Wow, cepet. Wah, sudah banyak yang tahu nih. Wah, keren. Oke, benar ya di B. Nah, mungkin ada yang tanya, Miss, kok bisa di B, Miss? Oke, nanti kita bahas. Kita lihat dulu di sini. Minus 8 sama minus 16 antara B atau C ya. Di tengah-tengah ini ada mereka kan. Oke, kok B? Kok enggak C? Oke, kita cek dulu. Oke, jadi sebentar, Miss. Oke, Miss ambil pensil Miss dulu. Oke, nah di sini kita lihat 0 di sini. Oke, kemudian dia ada 2 skala. Di sini 1 sampai di sini, baru di sini lagi 1, 8. Berarti bisa kita ketahui di sini angkanya adalah berapa? 0 sama 8 di tengah-tengahnya itu. Berarti kita bagi 2 ya. Bagi 2, 8 bagi 2 itu 4. Eps, kok nggak bisa tulis? Oke, di sini ada angka 4. Nah, positif 4 di sini berarti negatif 4 juga ada di sini. Benar? Oke, jadi di sini itu negatif 4. Oke. Nah, jadi kalau yang di sini negatif 4, negatif 8, berarti setiap loncatan itu 4. Berarti yang di sini berapa dong? Pas di titiknya itu. Yes, benar. Negatif 12. Oke, jadi di sini 12. Yang tadi pertanyaannya adalah minus 13, negatif 13. Berarti lewat daripada 12, yaitu B. Jadi kalau yang C berapa dong? Sebentar. Sorry. Oke, kita next. Yang C berapa? Ayo. C dan D. C dulu nih kita bahas. Yes, good. Oh, kok ada
Oke, ada yang jawab 14. Oke, ada dua jawaban. Ada yang jawab minus 11 atau 14. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat ya, 0, kemudian minus 4, minus 8, dan C. C di sini ya, C di sini. Sebelum minus 12. Kalian lihat, angkanya itu semakin besar ya. Berarti C ini minus 14 atau minus 11. 13 sudah ada di B loh. 13 sudah ada di B. Harusnya 14 setelah B. So, jawaban untuk yang C itu harusnya minus 11. Oke. Nah, sekarang kita ke D. D berapa? Ayo, pelan-pelan. Gak apa-apa. Yang salah jawab gak apa-apa. Boleh dites lagi. Tes lagi. Yes, good, good, good. Minus 2 jawabannya. Di tengah-tengah antara 0 sama minus 4. Di tengahnya berarti ada angka 2. Di sini minus 2. Oke, sebentar ya Stewart. Mungkin Stewart ada raise hand. Oke, Miss jelaskan ini sedikit dulu. Oke, yuk kita perhatikan lagi di sini. Perhatikan garis bilangan berikut. Sekali lagi, semakin ke kanan, nilai angkanya itu semakin besar. Ingat ya, kita ke kanan nih, kita ke kanan, berarti angkanya itu semakin besar. Karena kalau ke kanan kan berarti semakin, kalian lihat di sini sebelah kanan ada positif loh. Oke, kita next. Oke, kita mau isi titik-titik berikut dengan garis bilangan. Kita lihat, minus 5 sama minus 10. Minus 5 lebih besar atau lebih kecil? Ini mungkin tidak ada di buku, langsung jawab boleh di kolom chat. Minus 5 lebih besar atau lebih kecil? Yes, benar. Lebih besar jawabannya. Oke, minus 5 di sini ya. Minus 10 di sini. Tadi ingat, semakin ke kanan, semakin besar. So, jawabannya yang pertama, oke, lebih besar. B, ayo B. 3 sama 7. 3 otomatis lebih? Yes, lebih kecil dari 7. Next, C. Minus 6 sama 10. Minus di sini. 10 di sini. Oke, sebentar. Skisa dulu. Ingat, keywords-nya ini semakin ke kanan, nilainya itu semakin besar. Ya. Berarti minus 6 itu lebih kecil. Nah, minus 10 di sini sama 0. Minus 10 lebih besar atau lebih kecil? Yes, lebih kecil dari 0. Oke. Nah, sebentar, Miss cek dulu. Good, thank you ya untuk respon kalian semua di kolom chat. Oke, kita sambung ke sini. The difference, beda, selisih antara 4 dan minus 4. Oke, kita lihat 4 di sini, minus 4 di sini. Selisihnya berapa? Kalian boleh lihat dengan garis bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dapat selisihnya. Jawabannya, mana? Oh, oke, udah muncul 8. Bisa ya, ini gampang ya. Tadi udah kasih contoh. Next, beda 5 sama minus 10 berapa? Ayo. 5 di sini, minus 10 di sini. Ingat, kalian boleh hitung dulu ke 0. 5 ke 0 itu sudah jaraknya 5. 0 ke minus 10. Jaraknya 10. Totalnya berarti? Yes, 15. Thank you. Good, good, good. Next, 7 sama 9. Ini gampang ya, berarti jaraknya cuma beda berapa? Piece, berarti beda 2. Oke, next. Oke, ini 2 lebih kecil dari, ingat, dan itu dari minus 3. Berarti kita lihat minus 3 di sini. 2 lebih kecil dari minus 3. Oke, ingat, ke kanan berarti semakin besar. Katanya lebih kecil nih, less, right? Less, lebih kecil, berarti kita ke kiri. Berarti jawabannya berapa? Yes, minus 5. Good. Next,
10 lebih kecil dari 8. 8 di sini. Ingat ya, dari. Kita fokus ke dari 8. Dari 8 ini. 8. 10 lebih kecil dari 8 ini. Ingat, semakin ke kanan semakin besar. Berarti karena ini less, lebih kecil, kita ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita dapatkan hasilnya. Tadadadang. Jawabannya adalah -2, -2. Oke, ini coba ini kalian tes dulu. 5 lebih dari, more than, lebih dari. Yes, sudah ada yang respon, Miss. Thank you, Jason. 5 more than -9. Dari -9. Fokus ke darinya, -5. 5 lebih dari -5. Berarti lebih besar ya. Berarti bergerak ke kanan. Semakin besar, semakin ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jawabannya simsalabim. Keluarga. Oke. -4 ya jawaban ini. Next. Oke. 10 lebih dari -7. Dari -7. Ingat, dari -7 ini ya. 10 lebih dari, lebih besar. Berarti ke kanan kita. Ke kanan 10 langkah. Berapa? Yes, 3 jawabannya. Oke. Oke, kita ke rangkuman. Bilangan negatif lawan dari bilangan positif. Negatif di sebelah kiri, positif di sebelah kanan dalam garis bilangan. Semakin ke kiri, angka bilangan negatif itu makin besar. Tapi ingat, nilainya itu makin kecil. Semakin ke kanan, angkanya itu semakin ke kanan ya, angkanya itu semakin besar. Oke, ingat ya keywords-nya tadi. Semakin ke kanan berarti nilainya itu semakin besar. Oke, kita dengarkan sebuah lagu untuk sambil mengakhiri. The ocean level starts at 0. I hold my breath and down I go. I get to -10 feet, find I'm scared of the deep. So I swim up 13 to get to +3. Ke positif 3 ya. Diloncat. We will always remember to define an integer as a positive or negative whole number. I tried to buy a ticket to skydive. It cost $15, but I only had 5. I used the 5 I have and borrowed 10 from a friend. Now in dollars I've got -10. We will always remember to define an integer as a positive or negative whole number. Yeah, yeah. It is so, so cold, it is 5 below. I need a warm coat when it's less than 0. But now the temperature has gone up 8 degrees. And so it's +3, still a deep freeze. We will always remember to define an integer as a positive or negative whole number. Oh yeah, yeah, yeah. Absolute value is the value of the number. If you took away the sign, for example, both 9 and -9 have an absolute value of just 9. It's how far from 0 a value is on the number line. So to find the absolute value, just take away the sign. Take it away! Woo! We will always remember to define an integer as a positive or negative whole number. Yeah. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enak nggak lagunya? Oke. Mungkin ada yang raise hand di sini? Siapa yang raise hand ya? Wait. Ada pertanyaan, boleh unmute ya? Boleh
Di-unmute sendiri. Sarilin, ada pertanyaan? Yes? Hai? Yes. Sorry. Mute, unmute sekali lagi. Yes, Sarilin. Kenapa mata kita gak ada yang bahasa Indonesia? Oh, mata ya. Oke. Untuk mata ini kan kita udah lama ya pakai buku Hoden. Oke, Miss pikir Sarilin mau tanya tentang bilangan negatif. Sebentar dulu ya. Oke, kita sudahi Zoom kita hari ini. Thank you semua. See you on the next meeting. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Yo, Bye, bye. Miss.